Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa keluarga Mutiara Madani, terapi warisan Nabi dimanapun Anda berada, banyak di antara tamu-tamu kami ketika akan berkunjung, yang belum pernah berkunjung sama sekali, itu menanyakan, Ustadz ketika terapi di sana biayanya berapa? Gitu, sehingga kami perlu mempersiapkan diri dan lain sebagainya. Perlu kami jelaskan di sini, pemirsa keluarga Mutiara Madani dimanapun Anda berada, bahwa layanan di Mutiara Madani itu bersifat mandiri, tidak atau belum bekerja sama dengan BPJS, tidak atau belum bekerja sama dengan asuransi manapun. Artinya untuk seluruh komponen biaya memang mandiri. Namun tidak perlu khawatir, tenang saja. Kami satu yang pasti, bahwa pendaftaran gratis, pemeriksaan gratis, konsultasi gratis. Dari pemeriksaan dan konsultasi itu nanti dapat diketahui kondisi fisik yang sesungguhnya, kondisi psikologis rohani yang sesungguhnya, termasuk nanti kebutuhan nutrisinya apa saja. Dari awal pertemuan itu sendiri nanti kita sampaikan kebutuhannya ini, rincian biayanya ini. Nah, itu kami sampaikan di awal sebelum sesi terapi dilakukan. Nah, kemudian kami menerapkan yang namanya manajemen subsidi silang, yang mampu membiayai yang tidak mampu. Alhamdulillah dengan teknik seperti ini kami merasakan rahmat Allah itu semakin deras mengalir. Alhasil ketika Allah karuniakan rezeki yang banyak secara materi, tamu-tamu kami pun juga sebenarnya ketika mereka melakukan ikhtiar terapi juga membantu saudara-saudara kita yang melakukan ikhtiar terapi di Mutiara Madani yang saat ini mereka sedang berekonomi menengah ke bawah. Artinya mereka juga secara langsung ataupun tidak langsung juga melakukan sumbangsih demikian secara materi. Kami sangat sadar dan menyadari betul bahwa siapapun yang datang ke tempat kami itu berbagai macam latar belakang masyarakatnya, dan menjadi kewajiban bagi kami untuk melakukan pelayanan dengan layanan yang terbaik siapapun yang datang ke tempat kami, gitu ya. Nah, sehingga berkaitan dengan biaya itu pasti kami sampaikan di awal sebelum terapi dimulai. Ustadz, kalau kami punya tetangga yang betul-betul du'afa, itu bagaimana? Nanti bagi Bapak Ibu yang misalnya merekomendasikan tetangganya atau teman yang betul-betul du'afa gitu ya, nanti dengan surat keterangan RT RW cukup, nggak perlu sampai kelurahan, RT RW saja cukup. Nanti dengan nomor handphone Pak RT Pak RW, nanti bisa datang ke tempat kami dengan berobat secara gratis khusus bagi yang kaum du'afa atau saudara-saudara kita yang du'afa. Monggo, yang jelas dengan manajemen subsidi silang yang ada di Mutiara Madani, dengan saudara-saudara kita yang du'afa dapat berobat secara gratis. Sebenarnya bukan gratis, tapi Allah yang membayar kami. Kalau Allah yang membayar kami tentunya lebih mahal, tentunya lebih banyak dan lebih mahal, yaitu berupa curahan rahmat yang insya Allah apapun yang kita semuanya lakukan itu dalam naungan ridhonya, dalam naungan rahmatnya. Apapun itu, ketika ada sakit, penyakit dalam tubuh kita, dalam diri kita, maka sesungguhnya disadari atau tidak, diakui atau tidak, ada hak yang belum terpenuhi di kemarin-kemarin. Misalnya orang sakit perut gitu ya, berarti boleh jadi dia makannya nggak teratur, berarti ada hak perut yang tidak terpenuhi dengan baik. Atau bisa jadi orang yang berpikiran tegang gitu kan, menyebabkan mah gitu kan. Lah, itu berarti dia belum memenuhi hak psikologisnya untuk dapat hidup dengan tenang, berpikiran tenang, sehingga berpengaruh secara fisik pada kondisi lambungnya. Intinya begini, ketika kita sedang sakit, berarti kemarin-kemarin ada hak yang belum terpenuhi. Dalam proses ikhtiar terapi yang dilakukan, tentunya ada alokasi rezeki yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing untuk dialokasikan ke sana. Pahami seperti itu. Karena kalau kita memahami seperti itu, maka insya Allah semuanya dimudahkan, insya Allah semuanya diringankan. Berbeda cerita kalau angka itu sudah menjadi batasan, ya sudah, berarti nggak bisa apapun. Saya belajar pengalaman pribadi, pemirsa, ketika sekitar lebih kurang 14 tahun yang lalu, yang dimana anak saya yang pertama sakit infeksi jaringan otak. Waktu itu yang dimana ikhtiar terus kita lakukan,
dari satu dokter ke dokter yang lainnya, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya. Karena saya ingat betul waktu itu saya baru tahun pertama, tahun kedua di dunia terapi, sehingga secara keilmuan, secara pengalaman tentu masih jauh. Dan saya ingat betul, saya sebagai orang tuanya wajib dan harus melakukan ikhtiar terbaik pada anak saya. Karena waktu terus berjalan, tumbuh kembang terus terjadi di dalam diri anak saya. Ketika saat itu sedang mengalami infeksi jaringan otak dan saya tidak melakukan yang terbaik buat anak saya, maka penyesalan saya seumur hidup. Saya punya prinsip begitu waktu itu. Waktu itu dari satu rumah sakit Kertosono nggak ada perubahan, dioper ke rumah sakit Jombang, nggak ada perubahan, dioper ke RSUD di Sutomo Surabaya, rumah sakit Surabaya. Nah, waktu itu saya berpikir intinya ikhtiar terbaik apapun saya lakukan. Dan saya ingat sekali pemirsa, waktu itu kondisi keadaan ekonomi kami hanya cukup buat makan. Tetapi alhamdulillah atas maunahnya, pertolongannya, rahmatnya, rahmat Allah, segala macam yang bersifat angka-angka, materi, uang waktu itu alhamdulillah dienolkan sama Allah. Sehingga walaupun secara ekonomi waktu itu hanya cukup buat makan, saya berprinsip pasti Allah mencukupkan. Pasti Allah memberikan kekuatan. Saya yakini itu. Entah bagaimana caranya. Yang penting, yang saya lakukan saat itu, saya butuh melakukan ikhtiar yang terbaik untuk anak saya. Karena kalau ada apa-apanya dengan anak saya, yang terjadi penyesalan saya sebagai orang tuanya, istri saya sebagai orang tuanya. Dan saya itu nggak mau terjadi. Karena kalau bicara nyawa, kalau sudah hilang, nggak bisa kembali. Kalau ada kondisi maaf cacat, kalau itu sudah terjadi, nggak bisa dikembalikan. Karena memang waktu itu dokter mengatakan, anak ini tinggal menunggu keajaiban. Kalau nggak meninggal, sembuh tapi cacat. Bayangkan pemirsa, Bapak Ibu sebagai orang tuanya dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama nggak enaknya. Kalau nggak meninggal, sembuh tapi cacat. Lalu ketika saya mendengar kalimat itu, saya mendekati sang dokter. Dokter, saya pilih takdir yang ketiga. Saya pilih takdir anak saya sembuh, normal, sehat, pintar dan solih. Apa yang terjadi pemirsa? Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan kesungguhan ikhtiar yang kami lakukan, kesungguhan niat kami sebagai orang tuanya, Allah jawab itu dan Allah kabulkan. Sekarang anaknya sudah kuliah di UIN dengan semester 3 saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Izinkan Allah yang mencukupkan, izinkan Allah yang menyehatkan dan mengangkat semua penyakit, izinkan Allah yang memberikan banyak kebaikan, izinkan Allah yang memberikan berkah dalam setiap episode kehidupan yang kita lalui. Yuk, saya ajak diri saya sendiri dan semua pemirsa keluarga Mutiara Madani, terapi warisan Nabi, untuk mengizinkan kebaikan, keberkahan selalu ada dalam setiap episode kehidupan kita. Buang batasan tentang materi, buang batasan tentang angka-angka, buang batasan tentang apapun. Cukup Allah yang membatasi setiap langkah kita, maka Allah akan memberikan kekuatan yang lebih dari yang kita bayangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.